Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Hikmah berikutnya sekarang ini ada dua hikmah yang sudah kita lalui kemarin, 17, 18, sekarang masuk ke 19. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi barakati fid darain amin. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. La tatlub minhu, janganlah Anda menuntut Allah. Ya, ini kenapa? Karena banyak orang ini menuntut Allah. Tuhan, mohon ini, harusnya begini, ini dan itu. Ya. Ayyukhrijaka min halatin, bahwa Allah mengeluarkan dirimu dari sebuah kondisi, situasi atau posisi, liyasta'malaka fima siwaha, agar Anda melakukan amaliyah yang berbeda. Yang berbeda. Ya. Jadi falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Jadi kenapa orang itu menginginkan satu situasi, ya, untuk agar bisa melakukan amaliyah yang berbeda dengan sebuah alasan, katanya. Saya kayaknya kalau seperti si A si B ini, atau misalnya begini, wah seandainya saya sudah pensiun dari pekerja ini, saya akan konsentrasi ibadah dan saya akan merasakan intim takarrub dengan Allah yang sesungguhnya. Apa betul? Apa betul begitu? Anda percaya itu? Anda pernah gak survei kepada orang-orang yang sudah pensiun? Ya. Apalagi mungkin Anda sebagai anak muda, wah saya nunggu usia-usia tua aja lah, saya nanti akan tekun beribadah kepada Allah. Apa betul? Itu hanyalah hadatsatun nafsi tadi, yaitu ucapan-ucapan hawa nafsu kita. Nah, lalu liyasta'malaka min ghairi liyasta'milaka fima siwaha. Orang kepengen melakukan amaliyah yang berbeda. Kenapa? Sebenarnya alasannya hanya orang kepengen mencari beban-beban yang lebih ringan dalam hidupnya. Padahal oleh Allah, ya, nilai di mata Allah bukan itu. Ya. Walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kalau Allah menghendaki, Anda pun akan bisa melakukan amaliyah yang khusyuk, yang khudur, yang penuh dengan taqarruban ilallah, tanpa Anda lepas dari aktivitas Anda. Anda seorang profesional misalnya, tanpa harus melepas profesionalisme Anda bisa sangat dekat dengan Allah, sangat intim dengan Allah, kapan dan di mana saja, jika Allah menghendaki. Nah, maka dulu ada satu kisah, ya, kisah ini berulang-ulang saya sampaikan karena ini memang cukup menarik. Ada seorang kuli bangunan di pasar, ya, bertahun-tahun dia menjadi kuli bangunan. Dalam hatinya mengatakan, mulai mengeluh dia, oh Tuhan, betapa nasibku seperti ini. Aku ini hidup sebenarnya hanya ingin ibadah kepadamu, karena Engkau menciptakan aku untuk beribadah. Aku ini sebenarnya hanya butuh 2 potong roti sehari. Seandainya ada 2 potong roti sehari menjamin hidupku tanpa harus menjadi kuli bangunan bertahun-tahun, aku full beribadah kepadamu. Akhirnya diijabah oleh Allah. Selesai dia mengeluh begitu, tiba-tiba ada
di pasar itu ada maling sedang dioyak. Ada orang mengejar maling. Malingnya hilang, dia ini orang kuli ini yang ditangkap dituduh maling. Akhirnya dia dipenjara, dan betul di penjara dia tidak bekerja, tidak menjadi kuli. Pagi mendapat sepotong roti, sore mendapat sepotong roti. Dan dia akhirnya bertobat kepada Allah, ya Allah, salah ya saya mengeluh seperti kemarin. Padahal sesungguhnya aku tetap menjadi seorang kuli, aku bisa dekat dengan Engkau. Tanpa aku harus beralih profesi, aku tetap bisa dekat denganmu. Ya. Jadi ini penting sekali karena keluhan-keluhan nafsu kita ini luar biasa. Keluhan nafsu kita ini. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, maka nalahumul khiyarah. Allah ya menciptakan yang dikehendaki dan memilih. Maka kita ini diberi ruang untuk berdoa dan beristikharah. Agar apa? Agar memang pilihan Allah lah yang menjadi decision, keputusan kita, bukan pilihan kita. Kalau toh pun kita punya pilihan, semoga itu pilihan yang dipilih dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengajarkan sholat istikharah di situ. Ini agar apa? Agar manusia selalu berserasi, berselaras kepak sayap kehidupan jiwanya bersama kehendak dan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Anda pun berkehendak. Ya. Apa yang Anda kehendaki selama ini tidak akan pernah terjadi kehendak itu kecuali dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi bagaimana di hati kita tempatnya berserah diri, ridho, tawakul di sini, pikiran kita berikhtiar. Ikhtiar itu di sini, bukan di sini. Ikhtiar di sini. Ikhtiar, berikhtiar dengan kepasrahan hati. Insya Allah itu akan berserasi nanti. Nah, itu. Jadi ini gambaran-gambaran mengenai situasi psikologis yang seseorang kadang-kadang mencoba untuk menginginkanlah gitu loh, menuntut, sebenarnya lebih banyak menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejumlah alasan-alasan religiositas. Ya. Ini contoh ini. Misalnya, waduh, seandainya tidak ada pandemi, tidak ada ini, waduh, alangkah indahnya aku bisa tarawih di masjid, aku bisa ini, dan seterusnya. Padahal, ya, upaya-upaya itu adalah satu bentuk tuntutan. Apakah seandainya Allah mengijabah Anda harus tarawih di masjid, membuat itu malah membuat hubungan Anda dengan Allah itu lebih hebat misalnya? Belum tentu. Ingat kisah si kuli tadi, kuli di pasar tadi. Akhirnya dia malah bertobat di penjara. Makanya ini soal nafsu, ya. Nafsu itu kadang-kadang berselimut mengcoverkan diri di balik kebaikan-kebaikan, di balik nama Tuhan, di balik alibi-alibi yang memungkinkan dia merasa mendapat kenyamanan karena dia dilindungi oleh simbol-simbol, misalnya keakraban dengan Tuhan,
simbol-simbol ilahiyah dan seterusnya. Enggak taunya nafsu. Nah ini, maka diingatkan oleh beliau, justru Allah itu menginginkan dengan segala keterbatasan dan ketakberdayaan kita sebagai hamba Allah ini, manusia, biarlah hatimu itu saya posisikan yang pas saat ini, di tempat yang pas, yang tahu aku, situasi hatimu saat ini. Ya, jadi demikian hikmah ini, semoga kita benar-benar mengambil hikmah, ya, dan kita hayati betul, Jadi saya kisahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi, dan Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, la'annal hasana jamrotan ukhriqat ma akhraqat wa abqat ma abqat ahabbu ilayya min an akula li syai'in kana laitahu lam yakun aw li syai'in lam yakun laitahu kana. Ini beliau mengatakan sebuah kebajikan, ya, sebuah kebajikan yang itu terasa seperti bara yang membakar, ya, dan terus menerus demikian, itu lebih aku sukai ketimbang aku mengatakan seandainya bara ini menjadi dingin, atau seandainya bara ini tak pernah ada. Kalau bara itu mengandung kebajikan. Nah, jadi inilah yang cukup menjadi satu tantangan bagi kita semua, agar kita melawan diri sendiri sebenarnya. Mujahadatun nafas. Ya, karena musuh terbesar kita bukan orang lain. Musuh terbesar kita bukan setan. Musuh terbesar kita bukan alam, juga bukan situasi dan kondisi. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Saya kira demikian. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.